Rekan-rekan sekalian, jamaah salat zuhur azakumullah. Kita awali kajian siang hari ini dengan doa terlebih dahulu. Mari tengadakan tangan semuanya. Nastaghfirullahalazim, tabarra'na min haulina wa quwwatina wal taja'na ila haulika wa quwwatika ya dzal quwwatil matin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian dari ibadah kita selain salat fardu adalah juga thalabul ilmi. Jadi ini ibadah plus ya. Salat wajib, menuntut ilmu juga wajib ya. Boleh dibilang selepel antara salat dengan thalabul ilmi. Kajian kita pada siang hari ini akan membahas nama Allah Al-Mutakabbir. Kalau di buku Asmaul Husna biasa diterjemahkan memiliki kebesaran dari kata Al-Kabir. Cuma kalau Al-Kabir maha besar, kalau Al-Mutakabbir ini artinya maha sombong. Takabur nanti, orang takabur banget tuh orang. Nah, takabur sombong, orangnya mutakabbir. Punya sifat takabur orang itu. Nah, tapi kalau bilang orang itu sombong, orang itu mutakabbir. Nah, di dalam Al-Quran nama Allah Al-Mutakabbir ini hanya disebut sekali saja, yaitu di surat Al-Hasyr ayat 23. Ketika Allah menyebut Al-Jabbar, sudah kita bahas, lalu Allah menyebut dirinya Al-Mutakabbir, maha sombong. Nah, yang menarik jemaah sekalian, kalau sombong ini disandang oleh selain Allah, pasti maknanya negatif. Iya kan? Sombong si fulan, kita ingin lari dari orang itu, kita benci dari orang itu. Tapi kalau sombong bagi Allah dia sifat terpuji, ya. Sifat terpuji karena seluruh nama Allah husna. Husna artinya baik, husna artinya indah, husna artinya sempurna. Jadi enggak ada asmaul husna yang kemudian kesannya itu bermakna negatif tentang Allah. Termasuk sombong ini. Jadi gini analoginya. Kalau si miskin bilang aku orang kaya, ini tercela. Betul ya? Kalau miskin bilang aku orang kaya. Kalau pengecut berkata aku pemberani, nah ini tercela. Kalau si bodoh berkata, aku ini orang yang alim, tercela. Tapi bayangkan kalau ada orang kaya bilang begini kepada si miskin. Wahai tetangga-tetangga yang miskin, aku ini orang yang banyak duit dan kaya. Kalau engkau ada butuh, datanglah kepadaku. Nah kira-kira ketika dia bilang kepada orang miskin, aku ini orang kaya, banyak duit. Kalau kamu butuh sesuatu, datanglah kepadaku. Kira-kira kesannya waktu dia bilang kaya, sombong atau enggak? Yang sombong kalau si miskin ngaku kaya. Atau saya mau kasih lagi satu analogi supaya kita memahami seluruh Asmaul Husna ini positif. Ada sebuah keluarga yang sedang sakit parah butuh operasi segera. Dan dia enggak punya uang untuk membiayai operasinya. Kalau tidak segera dioperasi, kemungkinan besar akan meninggal dunia. Maka dia datang ke keluarganya yang lain, si A, kata si A, tenang, aku punya duit. Padahal dia nggak punya duit. Tenang aja, nanti aku bayar itu operasimu. Aku punya duit kok, padahal dia nggak punya duit. Kira-kira tercela nggak? Tercela. Tapi ada saudaranya si B yang benar-benar kaya, benar-benar miliarder, lalu dia bilang begini, duit 100 juta dari mana? Saya nggak punya. Tercela atau terpuji? Tercela kan? Betul nggak? Berarti kalau yang pertama ngaku bohong, kalau yang kedua pelit berarti. Dan Allah ketika dia mengatakan aku maha kaya, seolah Allah mengatakan minta padaku. Ketika Allah mengatakan aku maha kuat,
berlindunglah kepadaku. Jadi Allah ketika menamakan dirinya maha sombong, itu bermakna bahwa dia memang memiliki sifat-sifat kebesaran itu. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat apa makna al-mutakabbir itu. Menurut Imam Al-Ghazali, maha sombong Allah itu artinya adalah dia yang memandang segala sesuatu kecil dibandingkan dengan dirinya. Jadi kalau Allah menganggap semuanya kecil, memang kenyataannya kecil dibandingkan dengan Allah semuanya. Memang kan orang manusia sombong itu karena dia kan merasa besar, pergaulannya belum luas. Sehingga merasa paling kaya, pas bergaul dengan yang lebih kaya pasti kecil dia. Dan Allah maha besar, karena itu dia maha sombong karena memandang segalanya kecil dibandingkan dengan dirinya. Dia tidak melihat ada keagungan dan kebesaran kecuali pada dirinya. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini gunung tuh besar, tapi dibandingkan dengan bumi, besaran bumi. Bumi ini besar dibandingkan dengan langit, ya kan? Tapi langit itu kecil dibandingkan dengan kursi Allah. Wasi'a kursi yuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu kecil dibandingkan dengan arsy-Nya. Lalu bagaimana dengan kita manusia ini, jamaah sekalian? Ini mungil kecil gitu ya, apalagi mungil kecil, apa? Kutil manusia ini ya. Makanya waktu Nabi Musa menganjurkan Nabi Muhammad waktu Mi'raj, ya Muhammad, umatmu gak akan kuat kalau harus sholat 50 waktu. Mungkin Nabi Musa ngelihat umatnya yang gede-gede aja gak kuat. Lihat umat Nabi Muhammad kecil-kecil gitu ya, kurus-kurus ngantukan, gara-gara gitu, batuk melulu lagi. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi memang gak pantas sih manusia itu sombong. Kenapa? Tingginya tidak akan mengalahkan gunung, kakinya tidak bisa menembus bumi. Tapi Allah, gak ada yang besar di hadapan Allah. Gak ada yang kaya di hadapan Allah. Bahkan saya berani mengatakan, gak ada yang pinter di hadapan Allah. Makanya seringkali perbuatan Allah gak kita pahami. Bukan karena Allah salah, tapi kita bodoh di hadapannya. Lihat Nabi Musa, gak bisa memahami bagaimana Nabi Khidir melobangi perahu. Gak bisa memahami Nabi Musa. Ada anak kecil dibunuh. Bahkan kadang-kadang jamaah sekalian, ini gak usah curhat lah, gak bagus. Curhat hanya kepada Allah. Sebutlah antum sudah doa, sudah hati-hati, sudah bayar zakat. Pokoknya udah semualah perintah Allah. Bawa mobil pun hati-hati. Tiba-tiba udah hati-hati pun ini aman nih. Nyerempet tiang listrik. Padahal udah hati-hati banget. Nah terkadang kita gak bisa memahami itu. Kenapa ya? Kenapa seorang nabi harus ditimpa dengan musibah yang besar? Kenapa orang-orang mukmin kok yang beriman membela kebenaran tertindas? Kadang-kadang kita nggak bisa pahami. Ya, baru kalau puzzle-nya sudah lengkap, puzzle ibaratnya film Sahur Sepuh misalkan, atau apa lagi? Ya, sinetron gitu kira. Kalau sudah episodenya sampai akhir, baru kita bisa memahami. Maka episode terakhir kita nantikan di surga tuh. Baru kita bilang ketika di surga, alhamdulillah da'wahum fiha subhanakallah humma wa tahiyyatu wa akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Jadi dia tidak melihat ada keagungan dan kebesaran kecuali pada dirinya. Dia memandang segala sesuatu selain dia seperti seorang raja memandang budak-budaknya. Subhanallah. Coba kalau sifat ini ada pada kita, hina. Tapi kalau pada Allah, memang sebenarnya dia demikian adanya. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Dia maha sombong karena dia pencipta alam semesta. Seluruh kerajaan ada dalam kekuasaannya. Segala sesuatu kembali padanya. Keagungannya tak terbatas. Kesempurnaannya mutlak. Ilmunya luas. Kekuatannya tanpa batas. Bila dia berkata jadi, maka jadi. Pantes dong sombong. Benar ya? Kalau dia bilang jadi, jadi. Berarti sebaliknya kalau dia bilang hilang, hilang. Kalau dia bilang sembuh, sembuh. Kalau dia bilang sakit, sakit. Kalau dia bilang kaya, kamu kaya. Kalau Allah bilang miskin, miskin. Kekuasaannya antara kaf dan nun. Kaf kun. Nun fayakun. Jadi maka jadi. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu makna al-mutakabbir menurut Imam Al-Ghazali. Mari kita lihat makna al-mutakabbir menurut Imam Al-Khattabi. Kata beliau, al-mutakabbir adalah dia yang tidak ada satupun sifat makhluk baginya. Maksudnya apa? Dia yang tidak ada yang menyamainya. Allah kaya, ada enggak yang kekayaannya sama dengan kekayaan Allah? Enggak ada. Iya kan? Allah maha kuat, ada enggak kekuatan yang sama dengan kekuatan Allah? Enggak ada. Makanya al-mutakabbir ini juga berarti bisa diartikan Maha Esa. Esa gak ada yang sama dengannya. Kalau kita sombong gak pantas. Kenapa? Karena yang ada pada kita ada pada orang lain. Betul gak? Si Ustadz A berilmu, Ustadz B juga berilmu. Gak pantas kamu sombong. Bahkan Ustadz B lebih berilmu dari kamu. Gak pantas sombong. Kamu juragan beras, ya si Bulan juga juragan beras. Lebih banyak dari kamu lagi. Jadi jemaah sekalian, kalau kita merasa masa ada saingan, karena di atas langit ada langit, maka itu menunjukkan bahwa kita itu gak pantas sombong, kita lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala al-mutakabbir maha sombong karena tidak ada sifat makhluk padanya. Tidak ada yang setara dengannya. Makanya kalau kita jamaah sekalian, kita itu satu-satunya ahli di bidang itu, kira-kira gitu ya. Dan keahlian kita sangat dibutuhkan, mungkin kita bisa jual mahal, gitu ya. Iya kan gitu. Coba kira-kira, contoh ustadz mau sombong, tinggal cari ustadz yang lebih baik. Karyawan sombong, tinggal diganti karyawan baru. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang seperti kita banyak, yang kompetensinya lebih baik daripada kita banyak. Subhanallah. Tapi kita nggak punya Tuhan kecuali Dia. Satu-satunya Tuhan, Dia. Kalau nggak sama Dia, nggak, kita mau kemana? Kalau hambanya seperti kita banyak, kalau nggak ada kita banyak yang lain. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan, ini kata Imam Al-Khattabi, al-mutakabbir. Imam Mujahid berkata tentang al-mutakabbir, kata beliau, al-mutakabbir yang maha sombong itu adalah penguasa yang tak pernah hilang kekuasaannya. Yang maha agung sehingga tidak satupun kejadian di luar kehendaknya. Oh ini dia sombong. Kenapa dia sombong? Karena kekuasaannya tanpa batas. Jadi yang sedang menjabat-jabat, enggak usah sombong-sombong lah. Menjadi rakyatnya jauh lebih lama kok dari jadi pejabatnya. Benar nggak? Halo? Kita ini menjabat nggak lama. Udah antri orang lain ingin menggantikan kita. Karena kalau pejabat itu lama, nggak akan ada presiden berikutnya, presiden berikutnya, presiden berikutnya. Nggak ada. Jadi harus mati dulu tuh pejabat sebelumnya. Sehingga yang baru kemudian menjabat. 5 tahun, 10 tahun paling. Betul ya? Iya kalau nyampe, kalau enggak mati duluan. Belum selesai jabatan mati duluan. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan Allah takabir sombong karena enggak ada kejadian yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita berkuasa, ada yang demo. Ada yang enggak setuju. Ini menunjukkan apa jemaah sekalian? Menunjukkan bahwa kekuasaan kita sangat terbatas.
Maka Allah Al-Mutakabbir, Allah yang maha sombong, kata Imam Ghazali, adalah Allah yang memandang semua selain dia adalah kecil. Yang kedua tadi kata Imam Al-Khattabi adalah Allah Mutakabbir, sombong karena gak ada yang menyamainya. Kata Imam Al-Mujahid, Allah maha sombong karena kekuasaannya tak ada batas dan karena keagungannya tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kehendaknya. Sombong, wajar. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu Allah Al-Mutakabbir, maha sombong dalam artian yang dikatakan Imam Ghazali tadi, Imam Khattabi, Imam Mujahid, maka apa sikap kita? Yang pertama, hinakan, rendahkan. Dengan apa kita merendahkan dan menghinakan diri? Dengan taat. Jadi sholat ini kita sedang merendahkan diri. Yang tidak merendahkan diri gak akan sholat. Makanya iblis, kenapa disebut sombong? Karena dia membesarkan diri. Aba wastakbara. Yang membesarkan diri susah nerima nasihat. Yang membesarkan diri susah disuruh taat. Jadi orang-orang yang gak taat itu sebenarnya ada kesombongan di dalam dirinya. Dia merasa besar. Dan orang-orang yang taat adalah orang-orang yang membesarkan Allah. Allahu Akbar. Lalu menghinakan dirinya. Maka di dalam sholat setiap 5 waktu kita membesarkan Allah. Kemudian kita merendahkan dan menghinakan diri. Allah maha sombong. Apa yang Allah kehendaki terjadi tadi, maka mestinya kita takut kepada Allah. Kita takut kepada atasan kita. Sampai kita masuk aja nggak tahu telat gitu. Sebagian kantor mejanya itu dipasang kamera di setiap karyawannya. Sehingga karyawan itu dimonitor dalam satu LCD yang besar gitu. Dan semuanya kemudian rapi semuanya. Kenapa? Karena takut akan kebesaran ya atasannya. Oh, kalau ke kantor pakai helm. Kenapa? Takut Pak Polisi. Pak Polisi kok bisa tertib ya? Tapi sama Allah kok nggak bisa tertib? Ini menunjukkan dia belum membesarkan Allah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada takut azab. Ada yang takut maksiat. Mana yang lebih penting? Takut azab atau takut maksiat? Takut maksiat. Kenapa? Azab tak datang kalau nggak maksiat. Mana yang lebih besar? Takut maksiat atau takut kepada Allah? Jawabannya takut kepada Allah. Ada orang takut kena penyakit AIDS. Maka ketika ada obat yang bisa mencegahnya dari penyakit AIDS, dia nggak takut lagi. Betul ya? Tapi kalau takut kepada Allah, maka itu yang akan membuat kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dosa adalah kesombongan manusia, adalah dosa pertama yang dilakukan oleh iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Bayangkan Allah memuliakan kita, saya, antum semua. Malaikat yang gak pernah berdosa, senior, berzikir, bertasbih, suruh sujud sama antum. Suruh hormat kepada manusia. Luar biasa manusia ini dimuliakan oleh Allah. Waktu malaikat, kenapa kami nggak jadi khalifah di bumi ini? Kami kan bertasbih dan memujimu. Manusia punya potensi merusak dan menumpahkan darah. Allah bilang kepada malaikat, aku lebih tahu apa yang kalian nggak tahu. Sujud malaikat, akan tetapi iblis aba, menolak. Baru kemudian setelah menolak perintah Allah, iblis diponis istakbara, sombong. Berarti apa itu sombong? Menolak Allah. Sombong. Batarul haq, menolak kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Allah. Menolak syariat Allah, sombong.
Udah kuno itu ajaran Islam. Sombong. Udah nggak relevan Islam ini. Nah, sombong itu. Apaan jilbab? Yang penting hati. Sombong. Iblis digelar sombong setelah menolak. Dan kita tahu Allah mengusir iblis gara-gara nggak mau sujud loh. Udah di surga diusir tuh. Bagaimana dengan orang yang puluhan tahun nggak sujud kepada Allah, mengabaikan sholat lalu berharap masuk surga? Iblis sekali nggak sujud disebut kafir tuh. Sekali itulah sujud iblis nggak mau sujud, diusir dari surga, lalu dilabeli dengan kafir. Lalu bagaimana dengan orang yang KTP-nya Islam, dikumandangkan azan 5 waktu, tapi dia abai dan tidak mau sujud? Iblis saja nggak mau sujud sekali, diusir dari surga. Ini puluhan tahun nggak mau sujud, berharap masuk surga. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, berarti orang-orang yang tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, berarti muridnya siapa? Muridnya iblis. Ya. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya lewatkan panjang. Maka sebagaimana takabur menjadi sebab terusirnya iblis dari kasih sayang, maka kesombongan itu pula menjadi penyebab umat-umat terdahulu mendapatkan azab dan kehancuran. Makanya jamaah sekalian, Fir'aun sombong. Maka Allah tenggelamkan. Karena dia membanggakan sungai yang dia ada di ini. Sungai ini yang mengalir di bawah kaki itu milikku. Maka jangan sombong dengan kekuatan kita. Orang sombong dengan ototnya, nanti sakit otot. Orang sombong dengan karena ahli gigi, kena sakit gigi. Orang sombong karena dia ahli jantung, kena penyakit jantung. Karena Allah akan menyerang di sesuatu yang kita banggakan. Karena kalau menyerang di titik lemah, ya apa hebatnya Allah. Makanya Allah hancurkan orang-orang sombong itu saat mereka sedang berkuasa, bukan saat mereka sudah lengser. Karena kalau membinasakan orang yang udah punya power, ya itu namanya bukan kerjaan Allah. Betul. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Orang yang takabur adalah orang yang merasakan dalam hatinya ada rasa lebih tinggi dari orang lain, melihat orang lain lebih rendah, atau adanya sebuah keinginan yang tidak mungkin tercapai. Jadi orang sombong itu menginginkan sesuatu yang nggak mungkin tercapai. Ingin dia paling tinggi, nggak mungkin ada, pasti ada yang lebih tinggi dari kamu, betul ya? Menginginkan dia paling kaya, pasti ada orang yang lebih kaya dari kamu. Nah jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah mau habis, saya ingin sebentar sebelum ini, kenapa orang sombong itu akan dibinasakan? Karena sombong itu sifatnya Allah. Sifatnya manusia itu lemah, hina. Maka dalam hadis qudsi Allah berfirman, sombong itu adalah selendangku. Sedangkan keagungan adalah sarungku. Siapa yang mengambilnya dariku, aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Dalam hadis yang lain, sebetulnya aku binasakan dia. Aku binasakan. Dan Nabi bersabda, tidak masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar zarrah. Kok bisa ya? Gara-gara sebesar zarrah saja orang nggak masuk surga. Nah ini mari kita lihat analoginya. Berarti pezina bisa masuk surga? Bisa. Koruptor bisa masuk surga? Bisa. Sombong? Nggak bisa. Bagaimana kita bisa menjelaskan ini? Jamaah sekalian, bayangkan di depan kita ini ada susu murni. Nah karena susu murni ini kalau saya bagi semua di sini nggak cukup, maka saya siasati susu murni ini, saya campur air mineral, lalu saya tambah gula, lalu saya bagikan ke sini.
Jamaah. Masih mau minum nggak? Masih dong. Betul nggak? Orang Indonesia kalau dulu di kampung jarang minum susu murni. Susu gula yang ada. Nah sekarang saya balik. Susu murni ini saya tambahin setetes bensin. Kalau tadi susu murni saya tambahin setengah liter mungkin air mineral. 10 sendok gula mungkin. Masih ada yang mau minum. Kenapa? Bercampur sih susunya tapi nggak merusak susu. Bercampur gula sih tapi nggak merusak susu. Nggak kontrak dengan susu dia. Tapi bensin meskipun setetes, ada nggak di sini yang mau minum susu campur dengan setetes bensin? Kan cuma setetes. Kenapa kok cuma setetes? Karena setetes bensin ini merusak susu. Kesombongan setetes itu merusak kehambaan kita. Betul nggak? Maka selagi ada kesombongan, rusak kehambaan seseorang hamba itu. Dia telah melabeli dirinya dengan Tuhan. Karena sombong itu sifat Tuhan. Waktu habis teman-teman, saya akan tutup dengan ini. Ini kalau ini penting, ini. Kan setiap Asmaul Husna itu kita bisa tauladani kan. Allah Maha Penyayang, jadilah penyayang. Allah Maha Pemaaf, jadilah pemaaf. Terus kalau sombong gimana nauladaninya Ustaz itu? Nah Imam Ghazali menarik. Kalau mau sombong kata Imam Ghazali, sombong yang positif adalah sombongnya orang yang zahid dan arif. Zahid artinya zuhud. Seorang yang zuhud dan arif adalah sombongnya orang zuhud dan arif ini adalah dengan melepaskan diri dari apa yang dapat menyibukkan dirinya, menyangkut apa yang diperebutkan oleh makhluk. Wah, sombong. Oh, berebut ini ya. Dunia yang direbutkan. Nah, ini sombong sekali. Subhanallah. Memandang diri lebih besar dan agung dari segala sesuatu kecuali Allah. Dan dengan demikian ikan memandang kecil dunia dan akhirat. Sehingga dia berada dalam posisi tidak disibukkan oleh keduanya dari memandang kepada Allah. Dunia ini kecil di mata dia. Bukan gak punya dunia ya. Tapi dia melihat dunia ini dengan kecil. Bukan gak punya kekayaan. Tapi dia melihat kekayaan itu bukan apa-apa. Sombong. Bener gak ya? Sombong banget. Bahkan mungkin dia melihat surga pun biasa aja. Karena dia lebih fokus kepada Allah daripada surga itu. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Imam Ghazali. Adapun zuhudnya manusia yang belum arif. Ini termasuk antum sombong nih. Sekarang ini kenapa? Siang molor enak nih. Sombong. Gua ngaji ya. Sorry ya tidur gitu ya. Lelah letih. Sorry ya lelah letih. Sombong gua sama ente. Aku mau salat berjamaah. Sombong sekali itu orang. Iya kan? Halo? Makanan, minuman. Wah hari ini sorry ya makanan dan minuman. Sombong kita untuk hal-hal yang sedemikian. Nah, adapun zuhudnya manusia yang belum arif kata Imam Ghazali adalah dia berinteraksi dalam bentuk pertukaran. Dia membeli akhirat dengan kenikmatan dunia. Dia meninggalkan sesuatu yang bersifat sementara untuk memperoleh yang berlipat ganda dan bersifat langgeng di akhirat. Jadi beramal untuk surga. Ini kayaknya level kita nih, transaksi kepada Allah, ya kan? Tapi alhamdulillah itu masih sombong. Interaksinya membayar dahulu, lalu menerima barangnya kemudian. Adapun yang diperbudak oleh syahwat makanan dan pernikahan, maka dialah yang hina. Kalau semua itu selalu dilakukannya. Hamba Allah yang mutakabir adalah yang memandang hina dan rendah semua syahwat dan perolehan yang dapat diraih juga oleh binatang. Binatang kawin nggak? Kawin, maka kawin itu sesuatu yang biasa saja, rendah. Binatang makan minum nggak? Wah, ini adalah orang-orang yang sombongnya terpuji. Makanya kata Imam Ghazali, jika tak mampu melakukan yang demikian tadi, maka jauhkan diri dari sifat takabur. Pasti takabur tercela kalau bukan sombong yang dalam konteks ini. Dan lupakan dulu untuk meneladani sifat ini. Karena sifat ini peneladanannya sombong yang positif kan. Yang tadi saya jelaskan. Tapi kalau nggak bisa ya jangan coba-coba sombong, itu pasti tercela. Sebagai penutup jamaah sekalian, maka orang-orang yang sombong ringan dalam berbuat taat kepada Allah. Sebab ketika mendengar kumandang azan misalnya,
semua urusan menjadi kecil. Saking sombongnya dia terhadap dunia. Kecil itu dunia. Ingat, semua memandang kecil. Yang besar cuma Allah. Itu sombong yang terpuji. Makanya saya mengajak hari ini, yuk kita jadi orang sombong yang seperti dikatakan Imam Ghazali. Kalau nggak bisa, jangan sombong. Karena sombong di luar itu pasti sombong yang mudah-mudahan gak ada yang ngantuk ya. Takutnya dia bilang, yuk kita sombong, lalu itu doang yang dia dapat. Lalu nanti keluar petantang pelenteng jadi sombong. Karena dia gak mendengarkan penjelasannya. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Barakallahu fikum. Ini pertemuan terakhir kita di bulan Ramadan. Nanti setelah Idul Fitri jika Allah memberikan usia kepada kita. Semoga yang hadir di sini di pertemuan Ramadannya, pertemuan yang merubah keadaan kita menjadi lebih baik. Amin. Pertemuan yang merubah jiwa kita menjadi lebih bersih. Amin. Pertemuan yang membuat kita meraih ampunannya. Meraih rahmatnya. Dan pertemuan yang membuat kita dibebaskan dari api neraka. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.